Oke guys, welcome back to my channel Mas dan baik lagi di konten Bubble atau bahas bola. Oke guys, welcome back di konten Bubble atau bahas bola kali ini, dan kita akan lanjut untuk membahas laga AFF yang kemarin baru saja selesai antara Indonesia melawan Vietnam. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya permainan Indonesia itu benar-benar berubah, benar-benar meningkat drastis. Dan di sini gue senang banget dengan lini pertahanan Indonesia dan juga lini tengah Indonesia. Di sini mereka benar-benar solid dan bisa dibilang ini adalah lini pertahanan terbaik yang dimiliki oleh Indonesia selama masa kepemimpinan ini ya, Coach Sintayong ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya Indonesia melawan Vietnam ini, Indonesia menurunkan formasi dengan 3-4-3, dan beberapa pemain yang masuk di dalam formasi Coach Sintayong ini sesuai dengan prediksi awal gua di konten sebelumnya, di mana Witan dan Egy dan juga Sadil itu dicadangkan, dan yang bermain adalah Dendi, kemudian Yakob dan Spaso enggak. Ya, itu aja sih yang salah di prediksi gua. Dengan Arhan juga di sini, Arhan bermain dan Edo tidak. Dan di sini yang dari gua lihat dari pemain-pemain yang coach dipasang dari starter awal pada saat Indonesia melawan Vietnam, ini adalah pemain yang memang memiliki mental yang bisa dibilang mental-mental yang sudah berkualitas dan juga mental-mental yang sudah terlatih, seperti Arhan dan juga Fahrudin. Terutama Fahrudin ini sudah banyak sekali berlaga di AFF ya, sebanyak ya mungkin 4 kali atau 3 kali ya dari generasi-generasi sebelumnya, sebelum Arhan, Witan dan yang lain-lain. Yakob, Fahrudin ini adalah pemain senior, dan kemudian sini juga ada Ahmad dan juga ya, Ahmad lagi mentalnya, Jordi Ahmad gak usah ditanyakan lagi, pemain-pemain naturalisasi, bukan pemain berdarah Indonesia seperti Ahmad ini yang bermain berkiprah di luar negeri ini mentalnya nggak usah ditanyakan lagi. Intinya ya permainan timnas Indonesia semalam tuh benar-benar meningkat sekali. Gua lihat Vietnam untuk menembus lini pertahanan dan juga lini tengah Indonesia ini sangat sulit, benar-benar sulit. Mereka banyak sekali melakukan percobaan long ball tapi gagal, dan situ mereka mendapatkan beberapa peluang tapi langsung dipotong oleh Asnawi dan juga Rizky Ridho, Jordi Ahmad. Gila, gua akui pertahanan Indonesia meningkat banget. Dan di sini Coach Sintayong memasang Asnawi dan juga Arhan di sisi kiri dan sisi kanan tengah Indonesia. Di sini kita tahu bahwasanya Asnawi ini memiliki kemampuan build up yang bagus dan dalam mengatur serangan ya. Kita bisa melihat bahwasanya peluang yang diciptakan oleh Asnawi di pertandingan-pertandingan sebelumnya itu nggak bisa diremehkan begitu. Performa Asnawi ini meningkat banget di pertandingan ini. Dan Arhan juga banyak sekali maju ke depan dan juga membantu lini belakang Indonesia ya. Di sini peran mereka mengcover begitu. Jadi pada saat ada crossing atau ada bola pojok yang didapatkan Indonesia di lini Vietnam, itu seperti pemain seperti Fahrudin, Jordi Ahmad dan Rizky Ridho yang memiliki tinggi yang bisa bersaing bola atas, itu mereka maju ke depan. Dan di sini gue lihat pemain seperti Yakob, kemudian Rahmat Irianto dan Asnawi itu mereka mundur. Mereka seperti kayak mengganti posisi back 3 ini. Dan kita tahu bahwasanya Yakob dan juga Asnawi ini memiliki kemampuan lari, kemampuan speed yang luar biasa. Jadi di sini mereka memiliki peran untuk memotong aliran bola pada saat Vietnam bisa melakukan counter attack pada saat 3 back utama Indonesia ini ada di depan. Dan ini terbukti kemarin pada saat Vietnam melakukan counter attack, Asnawi, Yakob, kemudian Rahmat Irianto berhasil menghadang mereka dan gagal. Dan di sini Vietnam sangat kesusahan sekali, dan ini sudah menjadi bekal dan juga pembuktian timnas Indonesia kepada fans Indonesia bahwa saja Indonesia ini mampu untuk menang melawan Vietnam dan juga Thailand, meskipun masih memiliki hasil yang imbang meskipun sudah bermain di kandang sendiri. Dan kita tahu bahwasanya leg kedua nanti Indonesia akan melawan Vietnam itu di kandang Vietnam, dan kita tahu bahwasanya Vietnam ini adalah negara yang menurut gue permainannya licik. Semalam tuh licik banget, banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Duan Van Hau dan siapa lagi ya, gue nggak tahu, tapi yang paling gue soroti ini ada Duan Van Hau. Dia melakukan banyak sekali pelanggaran seperti di Malaysia, itu keras banget dia menyiku tapi nggak dikasih kartu, nggak ada pelanggaran juga. Di Indonesia kemarin dia menjatuhkan Dendi Sulistiawan, nggak ada kartu juga, dia lagi-lagi lolos. Dan ada juga sebuah pelanggaran yang terjadi di kotak penalti di mana
Ricky Kambuaya yang pada saat itu masuk di menit 85, ya sempat mendapatkan bola di kotak penalti dan dia ingin menyepak itu kemudian gagal, dan pada saat dia mengoper bola itu ke arah Yakob, dia itu kakinya sempat disepak oleh pemain Vietnam, dan di sini gua agak bingung gitu. Yang nyepak siapa, tapi yang sakit siapa? Mereka berdua ini jatuh di tengah lapangan di kotak penalti, dan di sini komentator AFF juga bilang ini seharusnya penalti. Indonesia harusnya mendapatkan penalti, tapi gua nggak tahu wasitnya ini kenapa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Vietnam. Dia sangat pelit kartu dan sangat buta mata gitu. Apa yang dilihatnya coba? Nggak apa ya, wasit tadi malam itu nggak ini banget gitu loh. Nggak sportif banget gitu. Menurut gua selama gua nonton semalam, dan kita bisa melihat bahwasanya Timnas Indonesia sangat solid dan membuka beberapa peluang. Timnas Indonesia selama berlaga di AFF tahun ini itu banyak sekali konsisten ya. Mereka ini konsisten untuk membuat peluang seperti pada saat Brunei Darussalam, Thailand dan Kamboja, dan lagi-lagi di sini masalah finishing masih menjadi masalah utama ya, seperti Marcelino kemarin berhadapan one by one dengan kiper tapi masih belum ya. Di situ juga lumayan sulit sih, ada tekanan dari back dan juga kiper yang sudah standby di depannya dan bersiap menerkam Marcelino. Kemudian ada umpan crossing yang manja banget dari Jordi Amat. Di situ posisi Yakob memang sudah siap untuk berlari, namun sayang sudah dikunci oleh back Vietnam, dan Vietnam ini bisa dibilang parkir bus ya. Mereka artinya pada saat mereka menerapkan formasi bertahan, memang Vietnam ini menerapkan formasi full bertahan dan hanya membuat beberapa peluang untuk menyerang begitu. Di sini kita bisa melihat bahwasanya mereka ini khawatir, mereka ini takut kalau timnas Indonesia yang sekarang itu beda dengan timnas yang dulu. Secara mentality, secara kemampuan itu beda dengan tahun lalu, dan sini terbukti mereka memasang back itu 5 kah? 5 atau 4 di belakang atau 6. Susah banget pokoknya ditembus oleh Indonesia. Tapi ada beberapa peluang, memang Indonesia konsisten membuat peluang meskipun sayang. Dan di sini ada 2 peluang yang bisa dibilang lumayan bagus dari umpan terobosan ya. Umpan terobosan Marcelino dan siapa yang satunya ya? Pokoknya ini umpan terobosan yang pertama Marcelino kepada Dendi, dan Dendi di sini tidak langsung syuting, mengambil keputusan syuting, dia malah memilih umpan silang di mana Yakob ini sudah dikunci oleh pemain Vietnam, dan akhirnya peluang tersebut gagal. Dan kemudian Yakob juga seperti itu, sudah di pojoknya ini sama sebelah kanan ini ya timnas Vietnam di kipernya. Di sini dia tidak ambil keputusan untuk shoot langsung, tapi dia memilih untuk umpan silang di mana temannya itu mungkin Dendi sudah dikunci oleh pemain Vietnam. Di sini kita bisa melihat bahwasanya Yakob dan Dendi ini pada saat mereka mendapat peluang itu mereka seperti bingung gitu, mereka ada beban. Dan ini gue yakin, bukan yakin aja sih, gue prediksi, gue curiga mereka ini ingin shoot, tapi jika gagal itu nanti akan dicaci maki oleh para netizen Indonesia begitu. Dan ini yang menjadi salah satu kekhawatiran gue sudah bilang beberapa kali di video gue. Pada saat pemain Indonesia gagal finishing ataupun kacau pada saat gagal mencetak gol begitu, kalian tuh jangan hujat gitu, tapi harus support mereka agar mentality mereka bisa meningkat dan mereka bisa perbaiki diri sendiri mereka dengan latihan yang diberikan oleh Coach Sintayong. Itu mereka pemain profesional, dan kita sebagai penonton dan juga fans ini Indonesia hanya bisa melakukan support dan juga dukungan dari diri kita sendiri kepada mereka. Begitu guys. Jadi untuk pertandingan semalam itu Indonesia GG banget, gujup banget, meskipun ya finishing masih menjadi masalah utama. Tapi peluang yang kemarin itu juga nggak bisa dibilang terlalu bagus sih, nggak seperti peluang-peluang sebelumnya. Peluang yang sebelumnya itu memang peluang empuk banget. Kemarin tuh peluang-peluang bagus yang biasa aja, di mana mereka sudah terkunci oleh pemain-pemain Vietnam dan harus one by one dengan kiper di hadapan para supporter Indonesia, dan mereka ada beban dari netizen juga, dan gua mengerti di sini mengapa mereka bisa gagal. Dan di sini Ricky Kambuaya masuk di menit ke-85, dan di sini gua langsung mikir sepertinya Coach Sintayong di menit ke-85 ini akan mulai penyerangan yang beruntun begitu, memulai keagresivitasnya mulai meningkat. Dan gue sempat juga kaget pada saat 5 menit terakhir dia memasukkan Sadil dan juga Witan dan juga Spaso, dan di sini gue bilang ini tinggal 3 menit terakhir loh, dan gue bingung ini Coach Sintayong ngapain kasih masuk mereka bertiga ya. Dan di sini gue juga masih menebak strategi apa yang akan nanti diterapkan kepada mereka bertiga yang masuk di 3 menit ini. Dan well, gue nggak bisa
terlalu ngomen karena nggak terjadi apa-apa, karena ya 3 menit terakhir apa sih yang bisa kita harapkan dari 3 menit terakhir, terutama melawan dengan Vietnam gitu. Kecuali kalau Coach Sintayong memang ingin melakukan serangan yang agresif, beruntun, itu mereka bisa masukkan Spaso, Witan dan juga Sedel bersama dengan memasukkan Kambuaya pada saat menit ke-85 begitu, karena masih ada 10 menitan lah. Jadi mereka bisa mobilitas keliling lapangannya itu lebih leluasa begitu, dan 3 menit ini menurut gua kurang banget untuk menciptakan peluang, kecuali mereka ada super sub yang asli. Ya, intinya begitu, dan gue nggak tahu wasit semalam tuh kenapa begitu. Dan seperti yang kalian tahu, Vietnam itu memang kesulitan untuk mencetak gol. Untuk men-shoot ke bola aja itu susah banget. Total shoot mungkin hanya 4, dan mungkin on target itu mungkin hanya 2 atau 1 mungkin. Dan Indonesia ini mungkin ya total shoot tuh ada banyak, dan beberapa kali juga on target seperti Jakob, tapi sayang sekali Marcelino juga, tapi sayang sekali berhasil ditahan oleh kiper Vietnam, dan ini belum rezeki, belum ini. Dan selanjutnya di leg 2 Indonesia harus mencetak gol pada saat Vietnam, dan meskipun hasil 1-1 atau imbang pada saat di leg kedua, Indonesia kemungkinan besar akan tetap melaju ke partai final karena Vietnam ini sudah gagal untuk mencetak gol di kandang Indonesia. Jadi pada saat Indonesia sudah berhasil mencetak gol di kandang Vietnam, dan ini pembuktian bahwasanya Indonesia lebih layak maju ke partai final. Begitu guys. Jadi kalau nggak maju, gue nggak tahu itu masalahnya apa, tapi menurut gue begitu ya. Selama gue lihat pertandingan kandang tandang seperti itu, yang selama gue tahu sistemnya. Tapi kalau nggak ini ya gue nggak tahu. Kadang-kadang AFF itu sering berubah guys peraturannya di akhir-akhir final begitu, dan gue nggak tahu itu kenapa juga. Nah intinya Vietnam tahun ini itu lagi diuntungkan oleh para wasit yang dari AFF ini, entah kenapa gua nggak tahu. Intinya kita hanya bisa support dan positif kepada timnas Indonesia, karena timnas Indonesia sudah membuktikan pertahanan mereka ini solid, pertahanan mereka ini tembok baja. Jadi apalagi yang kita harapkan? Pemain depan, serangan, Witan memiliki kecepatan dan juga pemosisian yang bagus. Kemudian ada Sadil yang agresif dan juga tanpa pikir panjang langsung mengobrak-abrik pertahanan meskipun sedikit egois. Dan untuk striker mungkin gue lebih suka ini ya, Ramadhan Sananta yang masih memiliki, pokoknya gue berharap banget Ramadhan Sananta ini bisa starter di leg kedua ya. Dan ya mungkin untuk prediksi dan lain-lain gue akan bahas di konten kedua menjelang leg 2 ya kali ya. Dan ini yang bisa gue komen di video kali ini. Dan buat kalian yang mau membahas konten apa bareng gua di video ini, kalian bisa komen di bawah. Kalian komen aja kalian mau bahas apa, soal Thailand lah, soal Vietnam, atau soal apa, soal ala Liga juga, soal Premier League, soal UCL juga, kalian bisa komen di bawah. Ntar gue bakal pilih topik apa yang bisa gue bahas. Ataupun di TikTok juga, kalian rame juga bahas di TikTok ya, Edo dan Ahran bagusannya. Nah, itu tuh pendapat gue sendiri gitu. Kalau Edo ini memang kayaknya layak untuk diberikan kesempatan. Namanya juga pemain Indonesia, pasti berharap untuk maju lah pada saat semifinal. Tapi itu ada pilihan Coach Sintayong, dan Coach Sintayong lebih mengerti mentality dari pemain dan juga kemampuan dari pemain. Jadi ya saya cuma konten kreator biasa, jadi hanya bisa seperti ini. Jadi thank you guys buat kalian yang sudah komen juga di TikTok, di Sapu TikTok. Jadi dukung terus gua. Coblos nomor 1 Dimas. Thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen dan share video ini agar teman-teman kalian juga nonton video ini. Oke? See you in the next video. Bye bye. Good luck. Good luck Indonesia.